Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandria Novani, NPM 2302010025. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mata kuliah Legal Drafting dengan dosen pembimbing Buya Eko Priyadi. Nah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada asas formil, yang kedua itu ada asas material. Sebelum kita membahas tentang asas formil maupun asas material, kita harus tahu dulu pengertian asas peraturan. Nah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundang-undangan suatu peraturan agar menghasilkan peraturan yang berkualitas, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Asas peraturan ini memiliki dua dasar hukum. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, kita masuk pengertian asas formil. Apa sih asas formil itu? Asas formil adalah prinsip yang mengatur proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan agar sesuai prosedur dan menghasilkan peraturan yang sah secara hukum. Menurut pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat 7 asas formil. Yang pertama, kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan harus memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bertujuan melindungi hak masyarakat atas data pribadinya. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, yaitu peraturan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Contohnya, undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, materi, muatan, yaitu isi peraturan harus sesuai dengan tingkatannya. Contohnya, peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, dapat dilaksanakan, yaitu peraturan harus realistis dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Contohnya, ketentuan mengenai pelayanan publik harus dapat dilaksanakan oleh instansi terkait. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu peraturan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Contohnya, peraturan tentang pengelolaan sampah harus mampu mengurangi pencegahan lingkungan. Yang keenam, kejelasan rumusan, yaitu bahasa hukum harus jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Contohnya, menggunakan istilah hukum yang baku dan konsisten. Yang ketujuh, keterbukaan. Pembentukan peraturan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Contohnya, rancangan undang-undang dipublikasikan untuk memperoleh masukan publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian asas material. Apa sih asas material itu? Asas material adalah prinsip yang menjadi pedoman mengenai substansi atau isi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai hukum, keadilan, dan kebutuhan masyarakat. Menurut pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa asas materi muatan. Kita masuk asas material 1. Yang pertama itu ada pengayoman. Pengayoman itu peraturan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia. Yang ketiga, kebangsaan, mencerminkan kepentingan bangsa Indonesia. Kita masuk asas material 2. Yang pertama itu ada kekeluargaan, mengutamakan musyawarah dan gotong royong. Yang kedua itu kenusantaraan, memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, menghormati keberagaman suku, agama, budaya, dan golongan. Pembahasan berikutnya itu ada asas material 3. Yang pertama, keadilan, memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Yang kedua,
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tidak boleh ada diskriminasi. Yang ketiga, keterlibatan dan kepastian hukum, memberikan kepastian hak dan kewajiban masyarakat. Kita masuk asas material 4, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Menjaga keseimbangan antara lain, yang pertama ada kepentingan individu, yang kedua ada kepentingan masyarakat, yang ketiga ada kepentingan bangsa dan negara. Apa sih perbedaan asas formil dengan asas material? Nah, kalau asas formil itu, dia mengatur proses pembentukan berkaitan dengan prosedur, menjamin legalitas pembentukan, dan dia itu diatur dalam pasal 5. Sedangkan asas material, dia itu mengatur isi peraturan, berkaitan dengan substansi, menjamin kualitas isi peraturan, dan dia itu diatur di dalam pasal 6. Apa sih pentingnya asas dalam legal drafting? Pentingnya asas dalam legal drafting itu penerapan asas pembentukan peraturan bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, menghindari konflik norma, melindungi hak masyarakat, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang tadi saya bahas itu adalah asas pembentukan peraturan merupakan pedoman utama dalam legal drafting. Lalu, asas formil itu mengatur tata cara pembentukan peraturan, sedangkan asas material itu mengatur substansi atau isi peraturannya. Penerapan kedua asas tersebut menghasilkan peraturan yang sah, efektif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.